Berikutnya ada 3 tahapan atau kategori ampunan. 1 ghafir, 2 ghaffar, 3 ghafur. Apakah godaan setan sesuai kualitas orang yang dibujuk rayu? Kemudian tingkatan atau derajat setan, apa juga ada tingkatan dasar, menengah, tinggi dalam kapasitas godaannya, Ustaz? Lah pilih imannya kuat atau sedang atau tipis. Ya. Kalau kuat maka ujiannya akan lebih kuat. Karena Nabi bersabda man kana fi dinihi sulban ishtadda balauhu. Siapa yang agamanya itu teguh, imannya kokoh, imannya kuat, ishtadda balauhu, maka ujian keimanannya, ujian ketakwaannya akan semakin kuat. Coba hadisnya Pak Tekno. Wa man kana fi dinihi riqqatan, kalau tidak salah seperti itu terusannya, Pak. Siapa yang agamanya itu tipis, riqah itu tipis, dia akan diuji sesuai kadar agamanya. Nah, sekarang pilih tipis apa kuat? Kalau kuat, surga Firdaus, Jannatul Firdaus, surga dengan kenikmatan tertinggi, surganya para nabi, surganya para rasul, surganya para syuhada, surganya para siddiqin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Tapi kalau tipis, belum tentu ke surga. Imannya tipis, diuji hasba dinihi, sesuai kadar keimanannya, sesuai kadar agamanya. Nah, orang lulus ujian, sudah imannya tipis, ujiannya ringan, orang lulus dengan ujian ringan, maka nyemplung neraka sudah. Ini ya, an Mus'ab ibni Sa'din an abihi qala, dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya ia berkata, qultu, aku pernah bertanya, ayahnya Mus'ab tadi pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala, Nabi bersabda, al-anbiya'u, manusia yang paling berat ujiannya, ujian iman dan takwanya adalah para nabi, para rasul. Summal amsalu fal amsal, kemudian orang yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi, yaitu para sahabat, para tabi'in. Itu yang paling berat ujian iman dan takwanya, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, dan setelah sahabat. Itu paling berat ujiannya. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, seseorang akan diuji iman dan takwanya menurut kadar agamanya. Nah, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda balauhu, apabila agamanya kuat, imannya kuat, takwanya kepada Allah kuat, ishtadda balauhu, akan mendapat cobaan ujian iman dan takwa yang berat pula. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau diuji berat, itu berarti kadar keimanan kita di hadapan Allah itu kuat, berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun,
ubtuliya ala qadri dinihi. Dan jika agamanya tipis, lemah, imannya tipis, lemah, akan diberi ujian sesuai kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan terus menerus ujian iman dan takwa itu akan terus menimpa hamba yang beriman, sehingga Allah membiarkannya berjalan di muka bumi ini tidak mempunyai dosa. Jadi ujian dari Allah kepada kita ini, Bapak Ibu, pada hambanya yang beriman, itu bukan untuk menjadikan kita menderita, tetapi tujuan dari ujian iman dan takwa dari Allah itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, kafaroh, sehingga kita hidup di muka bumi ini tidak punya dosa lagi. Ya, orang beriman tentu rindu dengan ujian iman dari Allah, karena kalau tidak diuji, adanya diujo, istidraj. Kalau sudah diujo, disiksa, disiksa ning dunya lan neraka gitu loh. Maka kita ngaku beriman kok tidak ada ujian dari Allah, harusnya kita prihatin, harusnya kita rindu dengan ujian Allah itu. Prihatin, jangan-jangan iman saya ini tidak dianggap oleh Allah, sehingga saya diujo, istidraj. Urusan pekerjaan baik-baik saja, keluarga lancar-lancar saja, karir cepat menanjak, ora tahu loro, wis serba gampang. Itu justru kita prihatin. Jangan-jangan istidraj itu. Padahal ya terus berbuat maksiat, tapi lancar pekerjaan, rumah tangga baik-baik saja, kesehatan prima, tidak pernah sakit, padahal maksiat terus. Istidraj itu diujo. Tur biasane ahli maksiat itu memang sehat-sehat terus biasane. Lah nek pengen sehat terus, silahkan berbuat maksiat, tapi siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Itu istidraj. Tentu kita rindu diuji oleh Allah daripada diujo. Kalau diujo itu binasa sudah, hasil akhirnya binasa. Kalau diuji kenikmatan, syukur, kan begitu nasihat Nabi kita. Diuji dengan yang tidak menyenangkan, jawabannya apa? Sabar, sudah. Hanya dua itu kok kita hidup, syukur, sabar, syukur, sabar. Ya tentu kalau diuji kenikmatan kita bersyukur, menggunakan nikmat itu sesuai fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan, maka pahala akan bertambah. Diuji dengan yang tidak menyenangkan kita sabar, maka dosa-dosa berguguran. Ujian iman dan takwa itu hanya ada dua itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Oh ya, hadis tadi riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 28, nomor hadis 2509, hadis hasan sahih. Ujian itu hanya ada dua macam, kesenangan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau diuji senang, syukur, maka fakana khairal lahu, menurut Nabi kita. Dengan syukur itulah akan mendatangkan kebaikan bagi pelaku-pelaku syukur nikmat. Pahalanya akan ditambah oleh Allah, barokah dari rezekinya akan ditambah, la'azidannakum.
Kalau diuji susah, hal-hal yang tidak menyenangkan, entah sakit, entah apapun yang tidak menyenangkan, itu hanya satu jawaban dari Nabi, sabar. Dengan sabar penuh akan dibersamai oleh Allah. Innallah ma'as sabirin. Dengan sabar akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah, sehingga hidup di dunia ini tidak punya dosa. Tapi kita tidak bisa memilih ujian, Bapak Ibu, karena yang maha mengetahui kita lolos ujian apa tidak itu hanya Allah. Kita tidak bisa mohon kepada Allah, ya Allah, ujilah hamba dengan jabatan, ya Allah. Ya Allah, ujilah hamba dengan kekayaan, insya Allah hamba bisa bersyukur. Tapi kalau diuji, engkau uji dengan kesusahan, hamba tidak bisa sabar, ya Allah. Kita tidak bisa memohon seperti itu. Kalau permohonannya seperti itu, dikte Allah itu. Lah kok Gusti Allah kok didikte, karepe piye? Akale piye kok dikte Gusti Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Manusia itu tidak tahu apapun. Makhluk Allah tidak ngerti apapun, ning paling kementus. Kuwi jenenge menungso. Paling merasa bener, paling merasa berpengaruh, paling merasa pinter, paling merasa punya kedudukan, paling merasa kaya. Itu menungso, di istidrat, diuji oleh Allah ning ora ngerti gitu. Sehingga muncul kesombongannya. Itulah manusia. Wong Allah sudah buat ketetapan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ning kementuse ra umum gitu. Maka bapak-bapak nek mau kemaki, ingat kita ini enggak ngerti apa-apa. Hidup mati kita itu di tangan Allah. Ibu-ibu kalau mau kemayu dengan kedudukan, dengan harta, dengan kecantikannya, ingat kalau jenengan sudah tidak punya nyawa, ora enek bapak-bapak sing yang mau dengan jenengan. Sama bapak-bapak ini ya jangan kementus dengan jabatannya, dengan profesi dunianya, dengan harta kekayaannya, dengan titel akademiknya. Tidak usah kementus. Kalau kita sudah tidak punya nyawa, ibu-ibu juga tidak mau dengan kita. Istri jenengan juga tidak mau. Yang berkabungnya hanya 4 bulan 10 hari. Ya. Kita ini masih dimau itu karena ada nyawa. Nah, sudah tidak ada nyawa, manusia itu ya jadi batang gitu loh. Jadi batang. Lah kita ini calon batang semua gitu loh. Arep kemaki piye, arep kemayu piye, bakal dadi batang. Maka selamat dan tidaknya tergantung amal soleh kita masing-masing. Selamat dan tidaknya itu. Ya, terus ada lagi. Berikutnya masih di brosur halaman 6 surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terkait dengan ayat ini, jika anak, istri atau suami menjadi musuh, seberapa jauh harus menyantuni mereka, Ustaz? Ayat ini berkaitan dulu ketika datang perintah hijrah. Ada seorang suami atau beberapa sahabat Nabi itu yang ingin hijrah. Ada orang mukmin pada masa Nabi itu juga ingin ikut hijrah bersama Nabi dan sahabat-sahabat beliau, tetapi dihalang-halangi oleh anak istrinya biar tetap di Mekah. Lah, halangan dari anak istrinya itu menyebabkan laki-laki tadi punya keinginan untuk menyiksa anak istrinya. Wong saya ingin hijrah di jalan Allah, lah kok dihalang-halangi, ingin taat kepada Allah kok dihalang-halangi. Maka muncul keinginan untuk memukuli anak istrinya. Saya ingin beriman, bertakwa kepada Allah, ingin hijrah bersama Nabi dan sahabat-sahabat beliau, lah kok kamu halang-halangi. Muncul keinginan untuk menyiksa anak istrinya. Maka turun ayat ini. Jangan kamu siksa anak istrimu, maafkan dia, maafkan mereka. Jangan kamu cemooh, jangan kamu caci maki anak istrimu, jangan kamu pukuli. Maafkan. Indah sekali toh Islam itu. Lah, sampai kapan kalau kemudian berulang anak dan pasangan hidupnya jadi penghalang kita dari jalan Allah, terus berulang, sudah dimaafkan, sudah dinasehati, diajak, kok tetap memilih posisi menjadi penghalang seseorang dari jalan Allah, menjadi penghalang suami dari jalan Allah, menjadi penghalang istri dari jalan Allah, menjadi penghalang anak atau penghalang orang tua dari jalan Allah, nah, maka At-Taubah 24 berlaku. Silahkan dipilih. Pilih anak istrimu, pilih anak dan atau suamimu, atau pilih Allah, atau pilih Rasulullah, atau pilih mujahadah di jalan Allah. Pertama, maafkan, nasihati. Tidak usah dimarahi, tidak usah dipukuli, tidak usah digebuki. Kedua, maafkan lagi, nasihati lagi, terus begitu. Sampai kapan? Sampai nyata, sampai jelas bahwa pasangan hidup dan anak-anaknya itu memang memilih posisi, mengambil posisi sebagai musuh Allah, sebagai pendurhaka kepada Allah. Sampai jelas keadaannya, maka berlakulah At-Taubah 24. Mari dibaca itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw wa azwajukum. Saya ulangi lagi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha
wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kenapa keluarga Allah sebutkan terlebih dahulu dalam ayat ini? Di situ ada orang tua, ada anak-anak, ada saudara-saudara kandung, ada pasangan-pasangan hidup, ada keluarga yang senantiasa melindungi dirinya. Keluarga ini Allah sebutkan terlebih dahulu daripada harta, daripada usaha, daripada tempat tinggal, daripada pekerjaan. Allah sebutkan terlebih dahulu keluarga itu karena umumnya penyebab utama seseorang tidak taat pada Allah, penyebab utama atau penghalang utama seseorang dari jalan Allah itu dari pihak keluarga. Lula kok benahat wayah prai kerja kok ngaji, kok ora piknik karo anak bojo, enggak mas piknik mawon terus piknik. Nah ini kan jadi penghalang. Tapi kalau pas hari kerja enggak berani piknik karena potong gaji. Ya, kan? Maka penyebab utama biasanya yang menghalangi kita dari istiqomah di jalan Allah itu keluarga, bukan pekerjaan. Pekerjaan itu yang nomor 2. Kesenangan-kesenangan dunia yang lain itu nomor 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi penyebab utama, penghalang utama biasanya itu keluarga. Kalau sudah dimaafkan, dinasehati, diajak kepada kebaikan, terus berulang nasihat diberikan, doa juga terus dipanjatkan, ajakan kepada kebaikan juga terus dilakukan pada anak istri, pada keluarganya. Kok kemudian tampak nyata, tampak jelas bahwa anak istri kita atau anak dan suami ibu-ibu memilih jalan durhaka kepada Allah, mengambil posisi sebagai musuh-musuh Allah, maka At-Taubah 24 ini berlaku. Silahkan pilih mereka, keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, mobil mewah, atau pilih Allah, pilih Rasulullah, pilih jihad di jalan Allah. Kalau kita milih keluarga kita, berarti abai terhadap perintah Allah dan Rasulnya, abai terhadap jalan sabilillah, kegiatan-kegiatan sabilillah kita abai. Karena milih keluarga, milih pekerjaan, milih kekayaan. Kalau yang kita pilih itu semua kesenangan dunia yang Allah sebutkan di atas tadi, maka hasil akhirnya fatarob basu. Tunggu nek sing mbok pilih dunya. Kalau kamu milih kesenangan dunia daripada aku, Rasulku dan jihad di jalanku, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih. Tunggu sampai Allah datangkan azabnya. Karena lebih memilih dunia daripada Allah, lebih memilih dunia daripada Rasulullah, lebih memilih dunia daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah azabku. Itu kata Allah.
Wallah la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan pernah beri petunjuk orang-orang yang fasik. Orang yang lebih memilih dunia, lebih memilih keluarganya, padahal keluarganya ceto-ceto menjadi penghalang utama dari jalan Allah. Lebih memilih pekerjaannya, lebih memilih harta kekayaannya, lebih memilih tempat tinggalnya, rumah mewahnya daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Ternyata oleh Allah orang tersebut disestempel menjadi orang fasik. Orang fasik tidak akan pernah mendapat petunjuk dari Allah. Maka kalau pertanyaannya tadi sampai kapan? Sampai terang benderang, sampai nyata posisi anak dan pasangan hidup panjenengan. Karena saya tidak tahu yang tanya ini ibu atau bapak. Kalau yang tanya ini bapak, sampai jelas anak dan istri panjenengan mengambil posisi sebagai musuh Allah, memilih jalan maksiat terus menerus, menjadi orang yang durhaka terus menerus kepada Allah. Berarti itu sudah gamblang, sudah nyata. Tinggalkan. Kalau itu yang tanya bapak, ganti, istrinya ganti. Iya loh, diajak taat pada Allah tidak mau kok. Anak yang tidak mau diajak taat pada Allah, wis bukan tanggung jawab kita lagi. Tidak usah dibiayai. Sudah tinggalkan saja. Kelangan dok siji rapopo. Lah ini loro, kelangan dok loro rapopo. Lah ini tiga niku, kelangan dok telu rapopo. Yang penting kita tidak kehilangan Allah, kita tidak kehilangan Rasulullah. Itu yang utama. Karena anak istri atau suami tidak akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Nanti semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ini kalau yang tanya ibu, maka sampai gamblang anak dan suami panjenengan memilih jalan maksiat tanpa mau tobat. Kalau itu sudah gamblang, ajukan khulu', tebus diri panjenengan dari ikatan pernikahan, kembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami. Ini petunjuk dari Allah begitu. Lah sekarang suami bendino mung mendem, ora salat, dodol togel. Nah ini laki-laki yang tidak thayyib, ini khobis. Masa iya jenengan mau bertahan dengan laki-laki yang khobis? Oh nggih Ustaz, karena uangnya banyak. Itu uang haram. Itu bukan rezeki dari Allah. Ajukan khulu. Karena perempuan thayyibah itu hanya untuk laki-laki yang thayyib. Perempuan khobisah, kata Allah, hanya untuk laki-laki yang khobis. Jangan terbolak-balik. Laki-laki thayyib kok dapat istri yang khobisah, tidak mau tobat. Perempuan yang thayyibah kok suaminya khobis, nggak mau tobat. Ini terbolak-balik. Maka kalau suami panjenengan itu khobis dan tidak mau bertobat, ajukan khulu'. Loh kayak MTA ngajari cerai, ini Allah. At-Taubah 24 ini. Silahkan pilih kesenangan dunia tadi yang jelas-jelas menghalangi kita dari jalan Allah, jelas-jelas menjadi musuh Allah, atau pilih Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Kalau kita pilih kesenangan dunia, ya wis, tunggu sampai Allah datangkan azabnya, na'udzubillah. Tapi sebelum itu terjadi, maafkan dulu, nasihati dulu, ajak dulu, doakan
sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus begitu sampai nyata-nyata keluarga kita memilih jalan yang Allah laknat, memilih jalan kemaksiatan, jelas menjadi musuh Allah, ya sudah, tinggalkan keluarga itu. Ya, terus ada lagi?